Kemudian ada juga fenomena yang kita alami, pola cuaca yang tidak biasa, di mana pada pagi hari terasa sangat panas menyengat dan sore harinya hujan deras melanda sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, termasuk ibu kota Indonesia, Jakarta. Apa saja faktor penyebabnya? Kita langsung bahas bersama pihak BMKG. Sudah bergabung dari luar studio dengan Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore Mas Fahri, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, mungkin Anda sudah menyimak tadi penjelasan kami yang kami kutip dari laman pihak Anda dan juga BPBD DKI. Bisa dijelaskan mungkin Mas, hari ini 4 Mei kita lihat tadi pagi hari wilayah Jakarta pagi hari panas, sore hari ini hujan sampai sekarang. Penyebabnya apa Mas? Ya, Ya. betul tadi ya, seperti tadi dijelaskan, perakiraan cuaca yang dibuat oleh BMKG dan diteruskan ke berbagai pihak termasuk ke BPBD. Mhm. Memang dalam 1-2 hari ini ada potensi hujan di beberapa wilayah Ya. di Jabodetabek gitu ya. Mhm. Nah, namun secara umum begini, memang Ya. sebagaimana telah disampaikan BMKG pada awal Maret lalu, Hmm. bahwa kami memprediksi wilayah Indonesia secara bertahap akan memasuki periode musim kemarau Ya. mulai pertengahan April, akhir April sampai awal Mei nanti gitu ya. Oke. BMKG membuat yang namanya zona musim ya. Mhm. Di seluruh Indonesia ada 699 zona musim, di mana setiap zona itu punya karakteristiknya sendiri-sendiri, Ya. kapan mulai musim hujannya, musim kemaraunya, puncaknya, dan akhirnya itu berbeda-beda. Hmm. Tapi sudah ada sekitar 12% wilayah zona musim yang sudah mulai memasuki musim kemarau saat ini. Oke. Yang membuat udara terasa panas pagi hari ini biasanya apa Mas? Kalau panas nih biasa kan kita ngalaminnya siang hari ya, tapi kalau penyebab sendiri apa nih Mas? Pagi-pagi sudah panas. Ya, saat ini Hmm. memang itu tadi ya, kita mulai dipengaruhi oleh periode peralihan musim. Oh, oke. Dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, memang tipikalnya Hmm. di periode peralihan musim ini ketika pagi hingga siang hari itu pemanasan maksimal gitu ya. Kemudian Mhm. sore menjelang malam hari terjadi konveksi atau pengangkatan panas sehingga terjadilah hujan. Oh, oke. Dan dalam Hmm. skala harian memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa sore bisa hujan. Salah satunya memang saat ini sedang aktifnya gelombang atmosfer ya, ada equatorial Rossby gitu ya, yang Oke. membawa uap air ke wilayah Indonesia, tapi Hmm. dalam skala harian. Baik, mungkin Mas Fahri menyimak tadi penjelasan saya ya, ada hujan intensitas ringan, intensitas sedang, hujan disertai kilatan petir termasuk cuaca berawan tebal di sejumlah wilayah di Indonesia. Ini kenapa berbeda di satu wilayah dengan wilayah lainnya? Ya, Hmm. karena Indonesia sebagai satu negara kepulauan ya, Mhm. kemudian berada di daerah tropis, kemudian Hmm. bentuk geografisnya pun beda-beda, ya ada yang dataran rendah, ada pegunungan, Ya. itu semua karakteristik lokal ini turut berpengaruh terhadap Hmm. dinamisnya kondisi cuaca dan iklim di Indonesia gitu ya, makanya Oke. beda-beda tiap wilayah. Apa jangan-jangan ada faktor perubahan iklim global nih Mas? Ada dampak dari global dengan cuaca yang tidak menentu ini? Ya, Hmm. ya baik. Kalau kita bicara perubahan iklim, tentu kita perlu melihat data dalam jangka waktu yang lebih panjang gitu ya. Oke. Hmm. Eh, Salah satu indikator perubahan iklim Hmm. adalah meningkatnya eh, suhu rata-rata gitu ya. Ya. Nah, di Indonesia memang sudah terlihat adanya laju kenaikan suhu kalau kita bandingkan suhu tahun ini dengan rata-ratanya selama 30 tahun gitu. Hmm. Contoh Hmm. misalnya di tahun 2024 itu merupakan tahun terpanas ya sepanjang sejarah pengukuran suhu di Indonesia. Ya. Itu ada kenaikan suhunya sekitar 0,8 lebih tinggi dari rata-ratanya. Begitupun Oke. dalam Hmm. lingkup global ya, Mhm. saat Mhm. ini laju kenaikan suhu global sudah sekitar 1,45 lebih tinggi dari suhu rata-rata pada periode praindustri. Jadi Oke. kalau Hmm. perubahan iklim kita lihat dari kenaikan suhunya seperti apa. Baik, ini kan juga cukup menghebohkan dunia maya ya, media sosial, informasinya nih Mas, panas yang kita rasakan di 2026 lebih parah dari 2024. Ini benar dan bagaimana narasi yang bisa Anda gambarkan ke kami agar tidak panik? Hmm. Iya, jadi sepanjang pengamatan kami ya di Hmm. 2026 sampai dengan bulan April ini,
kan kita belum memasuki puncak musim kemarau ya. Oh, oke. Tapi musim kemarau nanti kita perkirakan di bulan Agustus nanti. Mhm. Eh, Kalau suhu rata-rata memang dari pengamatan kami yang tertinggi Hmm. sepanjang beberapa tahun terakhir ini adalah di tahun 2024 lalu. Ya. Hmm. Itu anomali suhu tertinggi ya. Kemudian Hmm. di 2025 agak turun sedikit, tapi semua sudah di atas rata-rata gitu ya. Oke. Menghadapinya bagaimana nanti dengan potensi cuaca yang cukup panas itu, Mas? Apa yang akan Iya, kita alami nanti? Efeknya apa? Dampaknya apa ke kesehatan? Hmm. baik. Hmm. Ketika musim kemarau, BMKG mendefinisikan musim kemarau kan dilihat dari curah hujannya ya, bukan Oke. dari suhunya. Hmm. 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 Ketika curah hujan sudah kurang dari 150 mm dalam satu bulan, itu sudah masuk kategori musim hujan. Ya. Nah, mohon maaf, musim kemarau. Hmm. Nah, musim kemarau tahun ini memang kita perkirakan, kita prediksi akan lebih kering dan lebih panjang dari rata-ratanya, gitu ya. Oke. Nah, Hmm. tentu kita perlu antisipasi dampaknya itu seperti kekeringan, kebakaran hutan lahan, juga gangguan Hmm. kesehatan itu juga perlu kita antisipasi bersama. Iya, yang menjadi potensi kebakaran lahan tuh biasanya di pulau apa Kalimantan, kemudian di Sumatera begitu ya. Ada antisipasi khusus mungkin himbauan kepada otoritas tempat agar waspada kebakaran lahan gambut. Ya, Hmm. jadi saat ini kita semua ya, BMKG dan juga pemerintah pusat, pemerintah daerah sedang Mhm. bahu-membahu untuk mengantisipasi dampak dari musim kemarau ini, yaitu terhadap karhutla ya Oke. di provinsi-provinsi yang memang rawan karhutla seperti di Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Hmm. Kalteng, Kalsel. Ya. Eh, Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah menjaga tinggi muka air lahan gambut tersebut. Hmm. Ketika saat ini mumpung masih ada potensi hujan nih ya, Mhm. kita upayakan agar tinggi muka air lahan gambut itu tetap tinggi sehingga ketika nanti masuk periode puncak musim kemarau masih ada tabungan air di dalam lahan-lahan gambut tersebut. Apa saja Oke. upayanya yang dilakukan ya misalnya dengan sistem sekat kanal, kemudian kami juga bekerja sama dengan BNPB dan Hmm. pemerintah daerah melakukan operasi modifikasi cuaca gitu ya untuk mengoptimalkan potensi hujan yang masih ada. Baik, ada modifikasi cuaca yang disiapkan begitu ya Mas ya. Mas Fahri, kemudian bagaimana kemudian tadi Anda katakan Agustus akan mengalami kemarau gitu ya sebagian besar yang ada di Indonesia. Artinya nanti musim hujan akan cepat datang di bulan September atau bagaimana? Musim kemarau singkat? Ya, Hmm. jadi Agustus adalah puncak musim kemaraunya ya. Oh, oke. Tapi awalnya, Hmm. awal tadi saya sampaikan di Indonesia ada 699 zona musim, Hmm. di mana tiap zona itu punya karakteristik yang beda-beda, kapan awal mulai Oh, oke. mula musimnya, kapan puncaknya, dan kapan akhirnya itu beda-beda. Hmm. Hmm. Tapi sebagian besar wilayah zona musim Indonesia akan mengalami musim kemarau yang datangnya lebih awal. Ya, Itu sekitar 46% wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau yang lebih awal dan durasinya lebih panjang. oke. Nah, Hmm. jadi nanti umum mungkin kita akan mulai mengakhiri musim kemarau itu bertahap dari mulai pertengahan Oktober, akhir Oktober sampai awal Desember. Baik. Beda-beda tiap. Mas Fahri, ini juga dunia akan menghadapi ancaman dampak dari fenomena El Nino begitu ya. Indonesia kapan masuk El Nino? Ya, Hmm. jadi El Nino kan fenomena global yang terjadi di Oke. Samudra Pasifik sana gitu ya. Mhm. Tapi dampaknya bisa dirasakan di Indonesia, Hmm. yaitu ketika El Nino terjadi berbarengan dengan musim kemarau, Ya. maka akan membuat musim kemarau itu menjadi lebih kering dan lebih panjang periodenya gitu ya. Oke. Hmm. Dan tahun ini kami memprediksi El Nino akan terjadi berbarengan dengan musim kemarau tahun ini. Oke. Sehingga kita perlu antisipasi musim kemarau kita akan lebih kering, lebih panjang. Saat Hmm. ini Hmm. indeks El Nino sudah menunjukkan memang di bulan di awal Mei ini sudah masuk kategori El Nino lemah dan bergerak menuju El Nino moderat, bahkan ada potensi sampai ke El Nino kuat nanti. Oke, yang ditakutkan adalah penyakit heat stroke begitu ya. Kalau di India sempat terjadi juga kasus tersebut. Kalau di Indonesia bagaimana, Mas? Apa himbauan Anda? Apakah kita harus pakai lotion gitu ya, pelindung kulit atau bagaimana?
Ya, Hmm, tentu ketika kita masuk musim kemarau, kita perlu antisipasi berbagai sektor oke, termasuk kesehatan untuk diri kita sendiri ya. baik, Terutama untuk masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruang gitu ya. baik. Hmm, Mungkin konsumsi air yang lebih banyak, kemudian hmm. juga untuk kulit bisa dilindungi. Tadi seperti disampaikan menggunakan lotion itu juga salah satu antisipasi yang bisa kita lakukan. Oke, intinya adalah jangan sering berada di luar rumah begitu ya. Cukup ngadem aja di rumah kalau pulang kerja begitu ya Mas ya, jangan kemana-mana, tetap menjaga kesehatan Anda di rumah saat El Nino begitu ya. Terima kasih untuk waktunya Mas Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG bersama Newsroom. Selamat sore ya, Assalamualaikum.